Cek sound teman-teman, suara saya terdengar. Terdengar, Dengar, Prof. Prof. Terdengar, Prof. Terdengar, Prof. Baik, izin mulai ya. Karena waktunya sudah lewat nih. Boleh dimulai? Boleh, Prof. Boleh, Prof. Boleh, Prof. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini auranya kayaknya ada yang nggak enak ya. Bener nggak? Atau di sayanya aja ya auranya. Gara-gara siapa tuh yang chatting pagi-pagi tuh? Hah. Ayo siapa yang chat pagi-pagi tadi di grup? Ayu ya. Iya, Prof. Soalnya nanyain, kan biasanya kalau mau UTS itu kita biasanya kok paginya nggak ada MK, jadi Biasanya kalau saya luar biasa. iya. Jadi anak-anak juga pada nanya, nggak ada yang mau nanya, ya udah saya perwakilan nanya. Gitu. Iya, auranya jadi nggak enak. Ditanya Emang sama yang punya kampus. Kamu nggak boleh libur. iya, maaf. Nggak apa-apa, bercanda aja. Asik aja saya mah ya, teman-teman. Artinya kalau mau nanya jangan pagi-pagi atau kalau mau nanya harusnya malamnya atau diusulin, Prof, kalau mau UTS boleh nggak off? Wah, kalau udah pagi-pagi mah sayanya udah standby. Saya udah menggugurkan jam-jam yang lain untuk ngajar, tiba-tibanya minta libur. Harusnya kemarin sebelumnya ya, kemarinnya ya. Tapi hari ini siap belajar nggak? Siap, Prof. Takutnya Siap, Prof. takutnya minta libur nggak siap belajar lagi. Nanggung teman-teman ya. Kita nggak banyak kok materinya ya. Dan uji UTS-nya nggak susah kok. Tenang, UTS-nya nggak susah. Saya yakin ini bidan-bidan terbaik di Latansa atau bidan-bidan terbaik di Indonesia ini akan bisa menyelesaikan soal UTS yang memang mata kuliah ini mata kuliah baru, tapi saya yakin teman-teman pasti bisa ya. Nggak banyak soalnya, cuma 5, tapi esai. Dijawabnya pakai tulisan tangan ya teman-teman nanti ya. Oke. Baik, hari ini kita menyelesaikan yang sudah kita mulai ya. Kalau teman-teman ingat apa namanya filmnya Mary Riana, ya, Mary Riana kan sempat mau berhenti ya, dia mau berhenti kuliah, dia udah frustasi tuh, tapi ibunya bilang selesaikan apa yang sudah kamu mulai ya, pantang untuk berhenti di tengah jalan. Sama juga dengan kuliah kita ya, kita selesaikan dulu karena kita sudah sampai di pertemuan ke-6. Kita masuk di pertemuan yang ke-7 tentang creative promotion, masih berhubungan dengan pemasaran, masih berhubungan dengan ilmunya perempuan, ya, ilmunya emak-emak, ilmunya kaum akhwat ya, yaitu tentang jualan, tentang pemasaran, tentang strategi bagaimana membuat dirinya atau membuat jasanya atau membuat produknya dilihat oleh orang dan dibeli oleh orang. Oke, saya review dulu teman-teman seperti biasa. Saya mau lihat partisipasi dari teman-teman bidan sekalian yang sudah hadir. Ini ada 19 partisipan. Oh, berkurang 1, 18 partisipan tentang pertemuan yang ke-6 ya. Siapa yang mau ngasih pengantar materi yang kemarin? Ya, sepatah dua patah kata tentang materi pertemuan ke-6. Kalau nggak salah di sana kita pernah bahas 4P ya. 4P ya. Tentang produk, tentang price, dan tentang place. Hari ini kita bahas promotion. Yuk, mangga siapa aja yang mau berkontribusi memberikan ilmunya atau yang ada di kepalanya supaya teman-teman yang lain bisa tercerahkan. Jadi pagi-pagi teman-teman udah dapat pahala nih. Ya, materi yang hari Senin kemarin. Mangga siapa yuk?
Ada Bidan Rosana, Bidan Mira, Bidan Vivi, Bidan Salsa. Siapa lagi nih? Bidan Niska, Bidan Sri Rahayu, Bidan Mulia, Bidan Ayu, Bidan Nyai, Bidan Eros, Bidan Siti Hapipah. Yuk, siapa yuk? Ambil kertasnya yang kemarin, coba ditengok, bacain deh. Bacain materi yang kemarin yang sempat atau masih diingat di kepala karena nanti siang kita UTS. Ayo. Punten Prof. Alisa Siap. pengen jawab tentang Siap. pemasaran marketing. Ya, mangga. Saya dengarkan atau kita sama-sama dengarkan Bidan Alisa ya. Mau Iya, Prof. memberikan ilmunya tentang marketing. Silakan Ustazah. Ustazah. Bidan. Silakan. Marketing itu yaitu kreatif dan informasi. Iya, inovasi. Ya, inovasi apa ya? Inovasi, bukan informasi. Iya, kreatif dan inovasi. Jadi kreatif dan inovasi sama aja produk. Gimana sih? Bentar, Prof. Iya, Ini nggak nih, Prof, apa-apa. kayak ini aja. Pemasaran marketing adalah proses pemuasan komunikasi terhadap tanpa bertujuan untuk memberikan inovasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan pemuasan kebutuhan dan keinginan manusia. Keinginan lifestyle, gaya hidup kayak gitu, Prof. Lifestyle, bukan lifestyle. Lifestyle, gaya hidup. Lifestyle. Style. Jadi gaya hidup manusia itu lifestyle ya, yang membedakan seseorang dengan yang lain adalah gaya hidupnya antara keinginan dan kebutuhan. Kalau keinginan itu lifestyle, kalau kebutuhan itu sesuatu pokoknya. Oke, makasih Bidan Alisa. Ada yang mau coba nambahin lagi? Kreatif inovasi. Jadi kata kunci marketing adalah harus kreatif dan harus selalu melakukan inovasi. Innovation or die, inovasi atau mati. Yuk, siapa lagi Bidan Vivi atau Bidan Suhaiti? Rindi, Prof. Silakan Bidan Rindi. Mau ngasih materi apa? Sama, Prof. Tentang marketing. Coba silakan. Saya Kan dengarkan. marketing itu bisa disebut dengan proses komunikasi ya, Prof. Atau fundamental. Nah, di sini juga ada cara pendekatan marketing itu ada 3 elemen. Yang pertama itu ada advertising, selling, sama distribusi. Di sini juga marketing atau pasar. Nah, itu artinya Prof jumlah orang yang akan memberikan membeli produk atau physical asset. Di sini ada branding atau jumlah merek yang ada di kepala konsumen, Prof. Oke, stop. Bidan Rindi, tadi saya dengar ada 3 elemen marketing ya, advertising, apalagi tadi? Ada selling, ada distribusi, Prof. Iya, advertising, selling, sama distribusi. Bisa bantu nggak Bidan Rindi supaya nilainya bisa 100 nih? Advertising tuh bahasa Indonesianya apa ya? Kan advertising, selling, sama distribusi. Kalau selling apa selling? Sell. Sales, selling. Apa Bidan Rindi? Yang mempromosikan kali, Prof. Iya, selling itu bukan promosi. Kayak sales. Sales itu jual. Ya. Penjualan, Sales itu Prof. jual. Selling itu penjualan. Terus kalau distribusi apa Bidan Rindi? Yang mengelola, Prof. Kok mengelola? Kalau misalnya Bidan Rindi sudah beli nih, sudah beli di online, ya kan? Sudah beli, selling kan, sell itu berarti sudah beli dan sudah dibayar. Berarti Bidan Rindi nungguin apa setelah sudah bayar? Tinggal nunggu barang datang, Prof. Nah, yang kirim barang siapa? Itu, Prof, yang punya barang. Nah, itu namanya distribusi. Jadi distribusi itu ngirim. Iya, Prof. Jadi setelah dibeli. Nah, sekarang
distribusi kan pengiriman barang ke pembeli. Kalau selling, pembeli beli barang. Nah, sebelum terjadi selling, depannya tadi ada apa? Advertis. Advertising. Advertising itu Bidan Rindi tertarik untuk membeli itu gara-gara apa? Karena apa Bidan Rindi tertarik untuk beli? Misalnya Prof, barangnya bagus kayak gitu. Oke, itu karena iklan. Jadi Iya, advertising itu adalah iklan, teman-teman. Ya, iklan atau promosi. Jadi kata kunci atau elemen dasar dari marketing ada 3 tadi Bidan Rindi ya. Yuk ulangi. Apa tadi? Advertising. Advertising atau Ya, iklan atau promosi. promosi. Gara-gara Yang kedua ada iklan, selling. gara-gara promosi, gara-gara advertising, maka Bidan Rindi melakukan proses yang kedua apa tadi? Selling, Prof. Selling. Selling itu artinya membeli atau ada penjualan, terjadi transaksi. Transaksi. Setelah terjadi transaksi, yang ketiga adalah apa? Distribusi, Prof. Distribusi itu apa? Ngirim, Prof, pengiriman barang Pengiriman barang dari penjual ke ke pembeli, Prof. Tepuk tangan buat Bidan Rindi. Top banget deh Bidan Rindi. Wah, besok jadi bidan entrepreneur dengan bisnis nomor 1 di Rangkas. Amin. Amin. Oke, satu lagi siapa? Terima kasih Bidan Rindi sudah Sama-sama, partisipasi. Prof. Saya senang banget walaupun baca nggak apa ya, namanya kita proses belajar. Siapa lagi satu lagi yang mau ngebantu untuk membahas materi kemarin? Prof mau izin. Bidan Sri. Iya, Prof. Sri Rahayu. Ya, Oke, mangga Bidan Sri. Silakan. Mau komponen bahas apa 4, Bidan Sri? yang komponen 4P itu, Prof. Oh, siap, keren 4P. Yang satu kan ada Apa tuh? produk. Produk. Iya, yang kedua flash-nya. Yang ketiga flash, yang keempat promotion. Oke, produk tuh apa tadi produk? Produknya produk yang mau dijualnya itu, Prof. Oke, ada berapa kalau dari sisi manusia, kalau Bidan Sri mau melakukan marketing, ada berapa sih komponen yang bisa dijual? Apa fiturnya kali ya, Prof? Iya, ada berapa? Ada 10? Fitur 10. 10. Ada produk, ada apa lagi? Produk, terus fiturnya, quality, Iya. branding, listing, service gitu, Prof. Cakep. Sip. Terus yang kedua tadi apa Bidan Sri? Harganya, Prof. Harganya. Setelah udah ada produk, baru nentuin Harganya, Prof. harga. Jadi nggak mungkin kan kita melakukan bisnis kalau menentukan harga tapi nggak ada barangnya kan? Iya, Prof. Ya harus ada barangnya. Bisa barang, bisa jasa boleh nggak Bidan Sri? Jasa. Bisa, Prof. Boleh. Oke. Jadi bisa produk, bisa jasa. Baru setelah sudah ada produknya Bidan Sri ya, sudah ada Iya, jasanya, baru berhitung apanya tadi price-nya. Iya. Oke, produknya udah ada, jasanya sudah ada, harganya udah ada. Yang berikutnya mencari apa? Tempatnya, Prof. Iya, mencari tempat apa? Tempat dagang atau tempat nongkrong? Tempat dagangnya, Prof. Iya, tempat dagangnya atau tempat bisnis. Bisnisnya. Ya, tempat bisnisnya bisa ada 2, apa aja? Ntar, Prof. Yang free strategi sama allowances gitu, diskonnya gitu, Prof. Aduh, ini bidan-bidan ini harus kursus bahasa Inggris ini semuanya. Bisa, Prof. Aduh. Nanti kalau kamu misalkan insya Allah dapat kesempatan misalkan ya, melamar terus dapat jadi bidan di Singapura, kan keren tuh. Tapi kalau bahasa Inggrisnya, aduh baca aja kayak begini repot ini. Didengerin di YouTube ini sama orang seluruh dunia ini. Diskonnya, Prof. Aduh, ya spellingnya salah, vocabulary-nya salah. Jadi place itu ada 2 ya, bisa pakai tempat seperti ruko, store, pasar ya, bisa juga lewat online pakai marketplace. Oke, terima kasih Bidan Sri. Oke, Makasih, sudah 3 Prof. orang. Ya, terima kasih sudah berpartisipasi. Saya senang sekali kalau semua berpartisipasi aktif. Karena jujur teman-teman, kuliah ini yang mau pinter bukan dosennya,
tapi mahasiswanya. Jadi ketika mahasiswanya bisa partisipasi, bisa mengulang lagi materi, itu pertanda materinya diserap oleh para mahasiswa. Sebaliknya kalau yang belum, mudah-mudahan pekan berikutnya atau nanti di akhir sesi bisa berpartisipasi. Baik, jangan 4L ya, jangan lu lagi. Pertemuan ketujuh ya, pertemuan ketujuh marketing tools ya, kita masuk ke place, kita ulang sedikit sama promotion. Setelah kita sudah tahu produk, bagaimana menentukan produknya, bagaimana menentukan harga, price, baru kita masuk place sama promotion. Mudah-mudahan teman-teman sudah baca materinya atau sudah pegang materinya ya. Oke, ini kemarin teman-teman kita review sedikit ya. Kemarin sudah ada, masih ingat gambar ini ya. Ada 4P, diawali dengan nomor 1 bahwa marketing itu pemasaran itu diawali oleh adanya produk dulu. Setelah adanya produk baru muncul yang namanya harga. Harga itu ya, harga itu punya strategi ya, strategi supaya harganya bisa sesuai dengan HPP, harga pokok produksi ya. Lalu ketiga, setelah strategi marketingnya sudah dapat, diskonnya dan seterusnya, baru yang ketiga menentukan place-nya, tempatnya. Ya, menentukan place-nya ini sangat banyak komponennya ya. Bisa lokasinya, bisa transportasinya, bisa coverage marketnya, ya, bisa kita mengcoverage target marketnya, atau bagaimana kita berhubungan, berinteraksi lewat channel-channel media sosial dan yang lain. Nah, kita bahas pagi ini tentang 3 dan 4 ya, promotion sama place ya. Nah, sebelum lebih lanjut teman-teman, di akhir sesi kemarin sudah sempat saya singgung bahwa di era 2021, di abad 21, 4P yang tadinya produk, perhatikan price, place sama promotion, sekarang cenderung sudah beralih 4P-nya menjadi 4C teman-teman. Ya, sudah shifting. Shifting itu artinya, coba perhatikan ini ada kursornya, shifting itu artinya pergeseran. Pergeseran ke arah digital sekarang ya. Pekerjaan bisnisnya sudah mengarah ke digital. Artinya 4P sudah bergeser penyebutannya menjadi 4C. Ya. Artinya semua yang diarahkan di 4P ini sekarang sudah penyebutannya menjadi 4C. Produknya sekarang sudah mengarah ke consumer needs. Jadi kalau kita mau buat produk, kita lebih cenderung fokus ke kebutuhan dari konsumen. Konsumennya mau packagingnya seperti apa, produknya bentuknya seperti apa, ya. Lalu menentukan harganya, cost-nya sudah cenderung ke arah customer satisfaction. Bagaimana customer ini puas dengan harga kita. Jadi cenderung mengikuti selera pasar harganya. Terus tempatnya sudah fokus bukan bagaimana menentukan tempat itu ruko atau yang lainnya, tapi sudah fokus ke convenient, kenyamanan. Kenyamanan dari konsumen untuk belanja, easy of buying, memudahkan untuk berbelanja. Ya, percuma kalau kita punya tempat di mall, tapi tidak mudah konsumen menyentuh produknya, berinteraksi, membeli, akan sangat sulit. Makanya sekarang ada yang namanya marketplace, jualan lewat media digital. Dan yang terakhir adalah promotion. Promotion itu fokus pada communication. Bagaimana berkomunikasi si pemilik bisnis dengan konsumen. Bagaimana give and take-nya, take and give-nya gitu ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Nah, review lagi supaya teman-teman nggak lupa. Ada produk, ada harga, ada tempat, dan ada promosi ya, bauran pemasaran ya, 4P. Ada produk itu ada kualitasnya, ada desainnya, ada fiturnya, ada nama mereknya, ada kemasannya, ada ukuran produknya, ada layanannya, ya, ada garansinya, jaminan, ada pengembaliannya. Ini bagian dari produk. Ya, jadi kalau teman-teman bergerak di bidang jasa, berarti ada kualitas jasanya, ya, ada fitur-fitur dari jasa yang kita mau berikan nanti sebagai seorang bidan,
ada brand merek kita, mau pakai merek nama bidan sendiri atau pakai nama panggilan silakan ya. Ada ukuran ya, ukuran itu berarti luasnya jasa kita. Ya, jasa kita apa aja yang kita berikan, ya, layanannya dan jaminan ya. Jaminan kalau misalkan produk itu berarti ada garansinya. Nah, begitu juga dengan pelayanan jasa. Ya, harganya ada diskonnya enggak, ada potongan harganya enggak, ada periode pembayaran enggak, dan seterusnya. Kalau tempat tadi sudah disampaikan, ada lokasi, transportasi, dan yang lain. Ya, jadi diulang-ulang supaya teringat terus sama teman-teman sebagai pemilik bisnisnya. Kan teman-teman pemilik bisnis nih, bidan yang punya bisnis, berarti ownernya. Berarti kalau mau bangun bisnis harus ingat ini semua. Nah, teman-teman, dengan perjalanannya waktu sekarang yang tadinya 4P ya, 4P sekarang sudah mulai berkembang teman-teman menjadi 7P. Waduh, Pak, 4P aja susah ngapalinnya. Gimana 7P? Ah, teman-teman jangan diapalin ya. Jangan diapalin ya, tapi dipahami. Kalau dihafalin, saya yakin ilmu itu kalau dihafalin nggak hafal-hafal. Tapi kalau dipahami pasti hafal ya. Oke, sekali lagi price, product, promotion, place sekarang bertambah menjadi ada 3 tambahan 3P teman-teman. Itu yang berhubungan dengan people, ya, yang berhubungan dengan orangnya, orang itu berarti konsumennya, yang berhubungan dengan prosesnya, ya, proses itu berarti produksinya, ya, kalau tadi produknya, sekarang produksinya. Yang ketujuh, physical environment atau physical evidence. Ini yang berhubungan dengan barang-barangnya, ya, kebutuhan secara fisiknya. Ya, ibaratnya kalau jasa bidan berarti tadi kemarin, kalau senam berarti ada matrasnya atau enggak, ada kacanya atau enggak, ada sound systemnya atau enggak. Ini namanya physical environment, physical evidence, kebutuhan secara fisik. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman, 4P sekarang marketingnya tambah kompleks ya. Kenapa? Karena untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Jadi 7P. Oke, yang pertama produk tadi sudah kita bahas ya, kita lewatin aja. Yang jelas kalau produk itu tadi sudah lengkap ya, ada 10 poin nih. Tadi ya sudah dibahas oleh Bidan Sri kalau nggak salah tadi ya. Desain teknologi, kebermanfaatnya, kenyamanannya, seberapa bernilainya, seberapa berkualitasnya, kemasannya, branding mereknya, aksesorisnya apa, dan garansinya. Ya, yang kedua adalah price-nya. Ya, price-nya. Price ini biayanya, cost-nya. Ya, product and price. Jadi selalu berhubungan. Karena produk ini kualitas itu menentukan harga. Oke, saya percepat ya. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Yang berikutnya promotion, ya. Ada produk, ada price, yang ketiga adalah promotion. Promosinya bisa dalam bentuk penawaran khusus, ya. Misalkan special price, bidan Nyai punya penawaran harga khusus yang lahir bulan Desember karena akhir tahun dapat diskon, misalkan itu, ya. Bisa-bisa aja, itu namanya special offer, penawaran khusus, ya. Khusus hari Ramadan misalkan, yang melahirkan di bulan Ramadan dapat penawaran khusus kan gitu. Atau yang ikutan message di bulan Ramadan atau di akhir tahun. Terserah teman-teman ya. Atau special offers di bulan Desember dalam rangka Hari Ibu kan gitu. Atau bulan Kartini, bulan April special offer ya. Promotion itu bisa dijangkau dengan iklan juga, ya, dengan tes pasar. Jadi teman-teman kalau mau menentukan harga, lakukan trial tes pasar. Ya, kira-kira kalau kita promosi kayak gini, banyak yang suka nggak ya? Nah, bisa juga dengan berkirim surat langsung, ya, kirim surat langsung lewat email, ya, email booster tuh sekaligus. Atau pakai surat dikirim ke ibu-ibu yang ada di lingkungan komplek. Nah,
Itu namanya brosurnya dimasukkan amplop, dikirimkan surat langsung. Bisa juga dengan poster ya, atau dengan gift hadiah. Ya biasanya kan kalau konsumen orang Indonesia suka dengan yang gratis-gratis, suka dengan yang hadiah-hadiah. Misalkan gratisnya begini bidan-bidan sekalian. Teman-teman pernah melihat nggak kalau misalkan cuci atau steam motor, suka ada gratis apa tuh kalau cuci motor, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kalau kita cuci motor, steam motor itu ada promosi apa biasanya? Ayo teman-teman, jangan-jangan motornya nggak pernah dicuci nih, mobilnya nggak pernah dicuci. Cuci, Prof. Nah, pernah lihat Cuci, ada promosi Prof. apa? Pernah ada promosi apa? Atau nyuci sendiri atau gimana? Kalau nyuci sendiri ini berarti orang-orang yang pelit. Nggak pernah mau berbagi sama tukang cuci. Biasa mahasiswa anak kos. Pernah lihat nggak promosi kalau cuci-cuci gitu? Apa coba promosinya? Biasanya ada promosi tuh 5 kali cuci dia gratis 1 kali. Betul nggak? Benar, Prof. Nah, benar ya. Boleh nggak di bidan itu ada gratis kayak gitu ya? 3 kali melahirkan di tempat bidan Rindi, yang lahiran keempat gratis. Wah itu nanti orang langsung lahiran 4 kali bidan Rindi. Gitu. Jadi bisa 2 repeat ordernya. Wah, gue sudah lahiran di bidan Rindi, sudah 2 kali. Kalau yang keempat gratis, oh berarti hamil lagi yang ketiga, hamil lagi yang keempat untuk dapat gratis. Just kidding ya, ini contoh-contoh sederhana. Atau bisa juga free gratis buat teman-teman yang melakukan promosi jasa jasa senam ya. Yang sudah datang senam 3 kali, senam yang keempat atau yang kelima bisa free gratis. Nah itu akan membuat konsumen akan datang lagi ya. Jangan lupa promosi ini juga untuk merebut kompetisi ya, kompetisi dengan orang lain ya atau dengan kompetitor ya ini. Atau bisa juga kolaborasi, joint venture. Kalau bahasa dulu namanya patungan, kalau sekarang istilah anak milenial collaboration. Berkolaborasi. Ini produk ya, kita lanjut. Nah, promotion biasanya itu adalah strategi untuk membuat konsumen sadar akan keberadaan atau produk atau jasa kita. Ya, jadi teman-teman kalau ditanya, Prof, promosi itu tujuannya apa sih? Tujuan promosi adalah supaya konsumen konsumen aware, konsumen tahu bahwa produk kita ada. Nah, sekarang saya tanya nih, mumpung saya masih ingat nih, kemarin kalau nggak salah kita sudah belajar tentang strategi marketing yang gambarnya kayak corong minyak. Saya bisa minta bantuan bidan bidan Ros tadi udah belum berpartisipasi. Atau bidan Yuni atau bidan Salsa yang gambarnya bentuknya kayak gitu tuh apa tuh kemarin? Ada 5 komponen. Kayak corong minyak. Ayo silakan. Diawali dengan apa, diakhiri dengan apa? 5 tahap tuh kemarin. Ayo siapa yang bisa berani jawab? Dapat poin lagi. Ayo dibuka contekannya, dibuka catatannya, dibuka materinya yang kemarin. Di kumaha. Prof, izin menjawab. Siap. Yang kayak corong minyak itu ya, Prof, yang Ya, yang pertama kayak tahu tentang sebuah bisnis atau produknya. iya. Yang itu bukan, Prof? Betul. Itu namanya apa? Awareness. Sekali kita belajar bahasa Inggris bidan-bidan. Iya, Prof. Melatih spellingnya, conversation-nya. Yang pertama apa tadi? Awareness. Jangan awareness. Wah, ini seru ini YouTube-nya ditonton banyak orang. Yang kedua awareness apa? Consideration. Consideration itu apa? Kayak mikir-mikir dulu untuk beli, Prof. Yes, setelah dia tahu dia mikir-mikir untuk menggunakan jasa kita.
Yang keempat, yang ketiga. Conversion, Prof. Conversion itu apa? Memutuskan untuk beli. Iya, memutuskan untuk mengkonversi uangnya dengan jasa kita. Itu konversi namanya ya. Yang keempat, Loyalty, Prof. Kayak untuk loyalty itu beli apa? lagi kayak gitu. Loyalty itu namanya loyalitas. Dia udah Iya. benar-benar jatuh cinta sama bidan Vivi atau bidan Alisa atau bidan yang lain. Dia jatuh cinta sehingga dia loyal. Dia mau balik lagi. Oh, lahiran berikutnya di sini lagi. Oh, senamnya di sini lagi. Message-nya di sini lagi. Yang terakhir, Advokasi, Prof. advokasi. Advokasi itu apa? Advokasi. Mengajak orang lain untuk beli lagi. Mengajak orang lain untuk ikutan, ya, untuk ikutan menggunakan jasa kita. Nah, teman-teman, oke, makasih bidan ya. Ini tadi bidan siapa nih? Saya belum catat. Salsa, Prof. Oke, bidan salsa, makasih. Jadi Ya, teman-teman, makasih, Prof. ya sama-sama. Jadi dari awareness itu adalah bagian dari promotion. Awareness itu supaya orang tahu. Jadi kalau teman-teman punya bisnis, nggak pernah promosi, orang nggak tahu bahwa kita punya bisnis. Ya, jadi strategi untuk membuat konsumen tahu. Jadi contohnya kalau teman-teman punya kartu nama nih, besok setelah lulus nih teman-teman wisuda, jangan lupa teman-teman, langkah pertama setelah wisuda adalah teman-teman harus bikin kartu nama. Buat apa? Buat yang namanya brand positioning ya. Buat value-nya teman-teman. Ya, positioning value kan kemarin kita sudah belajar, teman-teman harus punya yang namanya branding, teman-teman harus punya yang namanya positioning. Jadi begitu lulus, teman-teman harus, atau sekarang sudah mulai itu, teman-teman buat kartu nama. Namanya di situ Bidan Alisa Humami _AMD Cup, Bidan Yuninisa, Bidan Ayu Puspitasari AMD Cup. Nah, kartu nama itu nggak akan pernah seluruh dunia tahu bahwa teman-teman sudah lulus bidan kalau kartu namanya disimpan dalam kantong. Nah, bagi-bagi tuh kartu namanya. Habis sholat jamaah bagi-bagi, habis ketemu sama ibu PKK bagi-bagi supaya mereka tahu, oh ternyata di komplek ada bidan, namanya bidan Yuni, namanya bidan Noviati, namanya bidan Vivi, namanya bidan Salsa, namanya bidan Nyai. Nah, jadi kalau teman habis wisuda, langkah pertama apa yang teman-teman harus lakukan? Buat kartu nama, isinya nama teman-teman dengan gelarnya. Ya. Lalu di bawah ditulis, ya, siap menerima panggilan bidan lahiran. Prof, belum berani. Kalau belum berani ya jangan lulus. Ayo lo, rasain lo. Nanti saya bilang sama pudir satunya, Bu Rita. Bu Rita dia belum berani praktek, ya jangan lulus. Ya teman-teman, dengan punya kartu nama memaksa kita untuk belajar terus dan siap untuk menerima praktek. Sekali teman-teman ya, sekarang saya tanya sama bidan Noviati, bidan Vivi. Begitu lulus, apa yang harus kita buat pertama kali? Bidan Vivi, bidan Nyai, apa yang harus kita buat? Kartu nama, Prof. Yes, kartu nama. Tulisannya apa? Tulisannya apa kartu namanya? Tulisannya apa? Misalnya bidan Nyai Risma AMD ke. Yap, garis lurus bawahnya tulis bidan. Ya, harus berani. Ya. Terus langkah kedua setelah punya kartu nama bidan Eros, kartu namanya diapain? Bidan Eros sama bidan Dewi. Disebar, Prof. Oh, disebar, bukan disebar. Kalau disebar lewat kapal. Kalau disebar bidan Eros berarti naik pohon kelapa, disebar. Kalau brosur disebar, dibagi-bagikan. Ya, ketemu reuninya Dibagikan ya. Reuni SMKN 3 Rangkas Bitung, reuni SMA, reuni SD, reuni SMP, bagi-bagi tuh kartu nama. Menunjukkan bahwa teman-teman sekarang sudah punya eksistensi, sudah punya yang namanya skill bidan. Jadi kalau teman-teman alumni SD, alumni SMP, alumni SMA, ada yang mau melahirkan, udah dia pasti ingat sama Anda. Itu promosi paling mendasar teman-teman sebelum kita tingkatkan lebih jauh. Jadi tidak cuma sekedar promosi, tapi strategi untuk membuat orang lain sadar tentang keberadaan Anda. Sadar tentang jasa Anda.
Sekali lagi ya, kalau teman-teman nggak lakukan itu, nanti kayak gini, kalau nggak gini-gini. Wisuda besok ya. Nanti insya Allah wisuda ya, amin. Wisuda besok, atau gini, jangan wisuda. Amin, Prof. Jangan wisuda, pas sidang besok saya mau cek, saya mau datang. Pas sidang besok, saya begitu sidang saya titip sama direktur sama pengujinya. Tolong tanyain udah punya kartu nama belum. Kalau yang belum punya kartu nama, sidangnya batal. Setuju? Setuju? Kan belum Setuju ada ya? gelarnya, Prof. Buat aja dulu. Buat gelarnya itu memancing diri Anda untuk lulus. Berarti Anda yakin untuk lulus. Oke, siap ya? Bikin kartu nama nggak mahal, cuma 20.000, 30.000 dapat 100 lembar. Ya, 100 lembar. Kalau perlu, nih saya ajarin, kalau perlu, ini otak kreatif nih. Kalau perlu kartu namanya bolak-balik. Jadi Anda iuran berdua. Yang sebelah depan bidan Nyai, yang belakangnya bidan Vivi. Nah, kartu namanya berarti berfungsi untuk 2 orang. Keren tuh. Ya, dengan 2 kartu nama bolak-balik, bayarannya urunan, berarti Anda sudah sebarkan jasa Anda sama banyak orang. Nanti saya titip pesan sama bidan Rita, sama Bu Ruri, sama Bu Rita, sama Bu Daini. Bu Daini cek mereka punya kartu nama nggak. Kalau nggak punya kartu nama, jangan dilulusin. Asik nih. Saya kasih challenge buat teman-teman ya. Aduh, harus begitu ya. Marketing itu harus modal nekat. Oke, lanjut teman-teman ya. Promotion. Jadi promotion itu sekali lagi strategi untuk membuat konsumen, orang lain sadar akan keberadaan teman-teman. Sadar akan keberadaan jasa teman-teman. Itu namanya awareness. Habis awareness, terus consideration. Mereka akan mikir-mikir. Iya ya, saya besok anak saya atau hamil saya pakai jasa dia nggak ya? Consideration. Terus dia telepon teman-teman. Bidannya serius lu, bisa nangani lahiran? Jawab, serius. Bidannya gitu dong. Ya, pasti dia telepon sama kita. Bidan Vivi ditelepon sama bidan Rindi ditelepon. Rin, serius lu, bisa bantuin gue lahiran? Serius. Nah, gitu. Ya, teman SMP nelpon bidan Mulia. Bidan Mulia atau bidan Mira, serius lu, beneran nih, gue mau lahiran nih, bisa bantu? Siap, gue bantu. Nah, itu namanya dari consideration masuk ke tahap conversion. Oke deh, gue pakai jasa lu, that's conversion. Begitu prosesnya lahirannya berjalan lancar, insya Allah amin, dia akan terpuaskan dan dia akan loyal sama Anda. Ya, jadi tahap itu kalau semuanya dilakukan dengan tahap yang namanya apa tadi? Awareness. Awareness promosi, awareness itu membangun kesadaran teman-teman kita bahwa Anda bisa siap untuk membantu proses persalinan teman-teman SD, SMP, SMA. Kalau itu teman-teman nggak lakukan, ya sampai kapanpun teman-teman tidak akan pernah punya challenge untuk bisa membuat dirinya diperhitungkan atau membuat dirinya dilihat berada, punya jasa, keterampilan sebagai seorang bidan. Paham ya? Itu namanya promotion ya. Nah, sekarang kita masuk proses penjualan teman-teman. Nah, ini tahapannya teman-teman. Oke, perhatikan ya, ini akan berjalan dengan sendirinya. Proses penjualan ya, atau proses ketika kita melakukan sales penawaran ya, ada 6 teman-teman. Ya, teman-teman ada 6. Yang pertama namanya prospecting. Ya. Prospecting itu tahap ketika teman-teman memberikan kartu nama. Tahap tadi itu namanya prospek. Ya, kita prospek, kita cari nih siapa yang mau kita prospek. Teman-teman SD ada nggak ya yang sudah lahiran, yang sudah nikah. Jadi ketika teman-teman datang kondangan, pernah nggak teman-teman diundang kondangan ada yang menikah? Pasti pernah ya. Oke, sekarang saya tanya teman-teman, ini strategi promosi wedan banget. Saya tanya sama bidan-bidan sini. Bidan Ayu, bidan Yuni, bidan Rindi, bidan-bidan yang lain, pernah nggak diundang sama temennya atau tetangganya hadir di resepsi pernikahan? Pernah, Prof. Oke, kalau pernah saya tanya, yang dibawa apa bidan? Bidan Rindi yang dibawa kalau ke resepsi itu apa?
Kado, Prof. Kado. Oke, di dalam kadonya isinya apa? Iya, Prof. Di dalam kado isinya apa? Isinya apa? Isinya barang, Prof. Nah, besok tambahin teman-teman. Jadi kalau datang ke resepsi pernikahan, itu adalah prospecting kita. Karena orang nikah itu pasti hamil dan melahirkan. Jadi ketika datang ke pernikahan, jangan lupa kadonya masukkan kartu nama Anda. Karena Anda sudah lulus sekarang. Mulailah melakukan yang namanya penetrasi, prospecting. Jadi begitu ada orang nikah, ini target gua, dia besok pasti hamil dan besok lahirannya sama gua. Cek kunci. Anda harus berani melakukan prospecting seperti itu. Setuju teman-teman? Bidan Mira, Bidan Nyai, siap? Setuju, Prof. Ini namanya, ini namanya Setuju, Prof. Siap. kreatif. Siap. Nah, jadi teman-teman, kalau datang ke resepsi, di kepala teman-teman adalah ini konsumen pertama gua. Ini target gua. Karena 9 bulan kemudian dia pasti lahiran. Atau bahkan dia sudah mulai kontrol dari mulai bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima sama Anda. Nah, dia tidak akan kenal Anda kalau Anda nggak kasih kartu nama. Ya, jadi masukkan kotaknya, atau kalau dapat amplop, ngasih duit di amplop, di dalam amplop masukkan kartu nama Anda. Nama Anda, ada gelarnya bidan. Sehingga itu namanya prospecting. Nah, yang kedua adalah approach. Approach itu adalah pendekatan. Ya, pendekatan. Jangan sungkan-sungkan teman-teman melakukan yang namanya WA. Assalamualaikum, apa kabarnya? Nah, melakukan pendekatan di setiap hari Jumat. Ya, sebarkan doa. Jadi setiap hari Jumat teman-teman, ini strategi saya di marketing kampus, di marketing yang lain. Setiap hari Jumat teman-teman kirim doa ke siapa? Ke target market. Assalamualaikum, semoga sebutkan namanya pada hari Jumat ini dalam kondisi sehat walafiat, selalu bahagia, penuh dengan limpahan rahmat. Lalu di bawahnya tulis tertanda bidan apa nama Anda. Kirim lewat WA, broadcast satu persatu. Itu namanya approaching. Ya, setiap hari Jumat. Selalu seperti itu, continue. Itu menunjukkan bahwa Anda ada. Sehingga ketika dia lihat WA, dia akan mengingat Anda terus bahwa Anda adalah bidan, itu adalah bidan. Itu namanya kita melakukan yang namanya awareness untuk mereka consideration. Ya, kalau Anda tidak lakukan awareness sama consideration, berarti Anda menghilangkan yang namanya approach. Ya, yang tahap ketiga adalah create the needs. Ya, create the needs artinya sekali-kali silaturahim ke mereka, ya, ciptakan kebutuhan mereka terhadap diri kita. Begitu 3 bulan, 4 bulan, sudah hamil berapa bulan? Nah, udah 4 bulan nih, ada keluhan apa? Nah, ada keluhan nggak? Nah, saya kasih saran begini. Nah, lu tuh kalau udah 4 bulan makannya harus begini. Nah, itu artinya kita membangun needs. Kedekatan kita sama dia. Walaupun dia nggak minta, kita lakukan, kita berikan yang namanya advice. Nah, setelah itu mereka akan merasa kebutuhan sama kita. Bulan keempat, bulan kelima, nah dia akan datang. Baru kita lakukan presentation. Ya, bahwa kita punya kelebihan, bahwa Anda sudah siap membantu proses konsultasi gizi, konsultasi kehamilan, sampai juga handling objection. Handling objection artinya kalau ada masalah, ada siap membantu untuk menangani masalah-masalah tadi. Nah, terakhirnya closing deh. Begitu lahiran sama Anda. 6 tahap ini, sales cycle. Ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Buka suara kalau ada yang mau tanya. Ya, ini tahap paling penting teman-teman ya. Jadi mulai besok biasakan, atau mulai nanti sore, atau mulai besok sudah mulai bikin kartu nama. Buatkan nama Anda dengan gelar. Prof, kan belum skripsi, udah buat aja dulu, kan udah pasti lulus. Nah, gitu, memancing Anda lulus. Doa itu doa itu, kabulkannya doa itu harus dipancing. Ya. Aminnya Allah itu harus dipancing dengan apa? Dengan pancingnya bahwa Anda sudah menyatakan PD lulus.
Nah, kalau Anda sudah punya gelar di kartu nama, berarti otomatis Anda akan serius untuk skripsinya, serius untuk sidangnya, dan serius untuk belajarnya. Itu namanya the power of kepepet. Aduh, gue udah kepepet nih punya kartu nama, udah ada gelarnya lagi, malu kalau gue nggak lulus. Nah, itu namanya kepepet. Ya, ada yang senyum-senyum tuh di situ pasti ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Bidan? Saya anggap tidak ada. Baik, kalau tidak ada lanjut ya. Nah, teman-teman, dalam perspektif marketing communication, ya, communication, ya, rumusnya ini teman-teman. Bahwa Anda yang pertama harus menciptakan peluang. Menciptakan apa, Bidan Surtina? Ciptakan peluang, Prof. Yes, wah, berarti Bidan Surtina tidak bobo. Oke, saya yakin semuanya. Nah, yang pertama menciptakan peluang. Nah, menciptakan peluang itu tadi apa? Ya tadi, ketika teman-teman melakukan penetrasi, melakukan yang namanya awareness sama orang lain, promosi itu adalah kita sedang menciptakan peluang. Kalau teman-teman nggak menciptakan peluang, teman-teman nggak akan pernah punya yang namanya pelanggan, konsumen. Jadi sekarang sekali lagi ya, ketika melihat yang namanya kerumunan orang lagi resepsi, kerumunan orang lagi reuni, kerumunan orang lagi halal bihalal, itu adalah peluang Anda. Sebarkan kartu nama di situ, kasih kartu nama di situ. Kenalkan diri Anda adalah seorang bidan. Jadi kalau reuni, Anda punya target. Targetnya apa? Mereka harus tahu kalau gua bidan. Ya, sehingga mereka lahirannya sama gua. Ya. Kok gua lu? Kalau gua bukan bidan, gua dosen. Yang berikutnya bisa dipercaya. Setelah menciptakan peluang, bisa dipercaya. Nah, untuk bisa dipercaya berarti teman-teman harus melakukan apa? Approach, pendekatan-pendekatan. Ya, sering silaturahim, sering sapa. Membangun silaturahim, membangun networking adalah membangun peluang, membangun rasa kepercayaan orang lain sama teman-teman. Bayangin kalau Anda seorang bidan tapi tidak pernah melakukan silaturahim sama orang. Nah, udah repot. Ya, jadi harus banyak melakukan silaturahim. Nah, kalau Prof kita nggak punya kemampuan public speaking, oke nanti kita belajar ya. Nanti sebelum lulus saya kasih materi tentang public speaking ya. Lalu sampaikan pada target yang tepat. Target yang tepat tadi apa ya tadi? Target yang tepat. Teman-teman reuni. Nah, reuni itu yang dikasih kartu nama bukan cuma yang perempuan. Yang laki-laki juga. Kan mereka pasti punya istri. Nah, sampaikan pada target yang tepat. Target Anda apa tadi? Teman SD, teman SMP, teman SMA, itu target. Ibu-ibu posyandu itu target. Orang lagi nikahan itu target. Harus tepat. Dan jumlahnya harus banyak. Ya, karena ada yang namanya teori Pareto. Kita nyebar 10 brosur, 10 kartu nama, 5 yang dibaca. 5 yang baca kartu nama Anda. Hukum alamnya gitu ya. 10 kita kasih kartu nama, 5 yang dibaca. 3 yang mikir-mikir, 1 yang kontak Anda. Berarti kalau ingin lebih banyak konsumen, berarti lebih banyak juga Anda menciptakan peluang. Sampai di sini ada pertanyaan, bidan-bidan sekalian, perspektif marketing communication. Yang pertama, menciptakan peluang. Yang kedua, apa bidan Suhaiti? Bidan Suhaiti. Yang kedua apa? Bidan Suhaiti, panggilan ketiga. Yang kedua apa setelah menciptakan peluang? Bisa dipercaya, Prof. Siap, bisa dipercaya. Caranya gimana supaya bisa dipercaya, Bidan Suhaiti? Kita harus bisa meyakinkan, Prof. Dengan selalu melakukan yang namanya interaksi. Prof. Silaturahim. Silaturahmi. Ya. Jadi teman-teman gini, teman-teman nggak perlu meyakinkan orang, ya. Jadi bisa dipercaya itu bukan terus kita meyakinkan orang, bukan. Kita sering-sering aja melakukan silaturahim, sering-sering ketemu sama orang. Itu membangun yang namanya kepercayaan.
Jadi nggak perlu meyakinkan orang. Kalau meyakinkan orang, ngebangun keyakinan itu dengan cara action nantinya. Ya, tapi kalau kita ngomongin terus, ntar omdo. Kita ketemuan aja terus, approach pendekatan terus. Silaturahim ke teman A, silaturahim ke teman B, silaturahim ke teman C, just say hello lewat WA. Tapi di bawahnya ditulis, ya. Jadi Anda sudah di depan nama Anda sudah mulai sebutkan nama bidan. Ini siapa nih? Ini bidan Ayu gitu. Jadi penyebutan kata-kata bidan di awal nama Anda itu akan membangun kepercayaan orang sama Anda. Jadi teman-teman ya, jadi ketika teman-teman nanti berkenalan sama orang, mulailah membiasakan di depan nama Anda ada kata bidan. Assalamualaikum, ini dengan bidan Surtinah gitu. Assalamualaikum, ini dengan bidan Mulia gitu. Apa kabar? Nah, mulailah seperti itu. Itu namanya membangun trust, membangun kepercayaan orang. Dengan mulai Anda percaya pada diri Anda sendiri bahwa Anda adalah seorang bidan. Oke, yang ketiga setelah menciptakan peluang, bisa dipercaya. Yang ketiga adalah apa? Bidan mulia. Marketing komunikasi. Sampaikan pada target yang tepat. Gimana? Dan mulia, dengan jumlah yang banyak. Siap, dengan target yang tepat. Sampaikan dan pada target yang tepat dan dengan jumlah yang banyak. Oke, bidan mulia target tepat tuh contohnya apa bidan mulia? Jadi kalau misalkan ada yang, contohnya kalau misalkan teman kita ada yang nikahan, kita kasih kartu nama kita, jadi kita tahu untuk itu dia akan hamil dan melahirkan, itu target kita. Sudah mulai tergambar ya. Jadi Anda sudah mulai tergambar sasaran Anda sebetulnya jelas gitu loh. Jadi kalau bilang, waduh kalau saya buka klinik nanti konsumennya siapa? Itu udah jelas teman-teman. Nah, supaya bisa ngebangun itu semua, makanya tadi teman-teman harus menciptakan peluang. Ya, menciptakan peluang artinya apa tadi? Awareness. Sering-sering atau bagi-bagi kartu nama. Bisa dipercaya sering-sering melakukan interaksi silaturahim dengan sering-sering menyebutkan nama Anda diawali dengan kata bidan. Sampaikan pada target yang tepat. Targetnya tidak harus perempuan, bisa juga laki-laki. Karena suami pasti punya istri. Ya, jumlahnya harus banyak makin bagus. Karena ada hukum yang namanya hukum Pareto, 10, 5, 3, 1. 10 kasih kartu nama, 5 yang baca, 3 yang mikir-mikir, 1 yang telepon Anda. Berarti makin banyak makin bagus. Oke, lanjut ya. Alhamdulillah makin kreatif makin bagus ya. Nah, 4 aspek penting dalam marketing sale ya teman-teman. 4 aspek penting ketika teman-teman menawarkan jasa teman-teman ya, menawarkan jasa kita, menawarkan keahlian kita sama orang lain. 4 aspek penting itu adalah, oke, kita akan latihan bahasa Inggris bidan-bidan sekalian. Misalnya nih, bidan Siti Zainab, coba baca nomor 1 sama nomor 2 bidan Siti Zainab. Bidan Siti 1 kali. Bidan Siti Zainab 2 kali. Sambil absen Bidan Siti Zainab 3 kali gugur. Ada orangnya? Kalau nggak ada, saya pindah ke bidan Mira. Bidan Mira. Iya, Prof. Ya, bacain nomor 1 sama nomor 2 bidan Mira. Yang pertama, selling Ya. Number game. Yang ketiga, selling. Aduh. Yang pertama dulu. Yang nggak usah yang susah-susah. Yang pertama sama yang kedua dulu. Betulin kata-katanya bidan Mira. Halo, suaranya hilang bidan Mira. Udah, Prof. Nggak kedengeran sama saya bidan Mira. Suaranya nggak kedengeran di sini. Oh, nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Yang ya, Prof. Ya, diulang. Nomor 1, 2 aja. Yang 1 sama 2 aja. Iya.
Yang pertama, selling is a process. Yang kedua, selling is a number game. Bukan selling ya, selling. Selling. Ya. Oke, terima kasih Bidan Mira ya. Sama, Berlatih lagi Prof. bahasa Inggrisnya ya. Yang pertama diingat teman-teman di marketing atau bagaimana kita mentransaksikan jasa kita sama orang lain. Kan teman-teman nih, sekali lagi ya teman-teman kalau tidak mempromosikan diri, tidak menawarkan diri, teman-teman orang lain tidak akan kenal sama Anda bahwa Anda adalah bidan ya. Nah, pada saat menawarkan itu ada 4 aspek yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama adalah selling is a process. Ya. Selling itu butuh proses ya. Yang kedua, selling is a number game. Selling itu jualan itu berhubungan dengan permainan, ya, dengan angka-angka. Ya. Yang ketiga, selling is all about having a good interpersonal communication atau relationship. Jadi menjual itu, menawaran itu berhubungan dengan bagaimana teman-teman punya good communication, ya, dengan good relationship. Jadi bagaimana teman-teman bisa berkomunikasi dengan baik, lalu berhubungan dengan baik. Selling is all about discipline. Selling itu tentang semua disiplin. Jadi ingat ya teman-teman, ketika teman-teman mempromosikan diri, yang pertama adalah ini proses gitu. Yang kedua adalah ini adalah permainan angka. Yang ketiga adalah ini tentang bagaimana kita punya komunikasi yang baik dan bagaimana kita punya hubungan baik dengan orang lain, relationship. Dan yang keempat, bahwa ini berhubungan tentang disiplin. Disiplin apa? Disiplin ilmu, disiplin waktu, disiplin segala hal. Ya, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Selling is a process. Ya, jika rangkaian kegiatan dijalankan dengan benar atau jika berjalan setiap tahap dengan proses yang benar, maka kesempatan besar dapat menjual dengan lebih baik. Ya. Yang teman-teman harus ingat adalah proses itu panjang ya. Proses itu panjang. Jadi teman-teman jangan pernah putus asa ketika teman-teman melakukan namanya penawaran. Sekarang saya tanya sama bidan yang belum saya panggil adalah bidan Niska. Bidan Niska. Bidan Niska. 2 kali. Niska, Ya, Prof. Aduh, bidan Niska lagi batuk ya. Ya, Prof. Lagi pilek batuk. Oke, mudah-mudahan tidak menular lewat mikrofon ya bidan Niska ya. Aduh, ini COVID bukan bidan Niska? Bukan, Prof. Bukan ya. Oke, ya Allah, ya Rabbi. Kita doain teman-teman ya, bidan Niska sehat selalu. Amin. Amin. Makasih, Prof. Oke, bidan Niska. Amin. Dulu. Bidan Niska. Selling is a process. Saya kasih analogi ya bidan Niska ya. Kalau kita makan cabai langsung pedas nggak bidan Niska? Ya, Prof. Makan cabai langsung pedas. Oke. Kalau kita jualan langsung dibeli orang atau enggak bidan Niska? Enggak, Prof. Harus promosi dulu. Siap. Terima kasih. Silakan ditutup lagi bidan Niska, mic-nya mengganggu sekali batuknya. Oke teman-teman. Jadi teman-teman. Baik, Prof. Terima kasih. Teman-teman, diingat ya, selling is a process. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan penawaran, terus teman-teman mikir, kok nggak ada yang pakai jasa gua ya? Kok nggak ada yang datang ke tempat gua ya? Kok nggak ada yang manggil gua ya? Diingat teman-teman ya, selling is a process. Jadi marketing itu nggak seperti makan cabai. Begitu digigit langsung pedes. Jadi begitu kita tawarkan langsung kita dihubungi. Enggak, butuh proses. Makanya kemarin ada 5 prosesnya ya. Jadi selalu kita harus melakukan namanya approach terus, approach pendekatan terus. Say hello, tanya kabarnya, tapi bukan menawarkan ya. Just say hello. Ya, nawarkan. Jadi proses, ini berproses. Jadi teman-teman jangan putus asa kalau ternyata di tengah perjalanan bisnis teman-teman belum ada yang melakukan transaksi. Lakukan terus yang namanya promosi. Pada waktunya akan terjadi yang namanya transaction. Ya, selling is a process. Ingat ya, jangan putus asa. Nanti diskusi terus sama mentornya. Tanya saya lagi ya, kalau Prof ini saya belum klinik saya belum ada yang datang juga. Nah, nanti kita evaluasi ya. Yang kedua teman-teman, selling is a number game. Ya, selling is a number game. If you do not have a networking, it means you do not work. Jadi number game artinya gini, kalau teman-teman nggak bangun jaringan, teman-teman nggak bangun silaturahim, artinya teman-teman nggak kerja.
Ya. Jadi lebih banyak prospek, lebih banyak kesempatan. Jadi terus bangun silaturahim, terus bangun kenalan. Ya, di sini saya kasih tanda besar nih di bagian atas nih teman-teman ya. Ada catatan kecil. If you do not have networking, kalau kamu nggak punya jaringan, kamu nggak punya teman, kamu nggak punya silaturahim, artinya you do not work, artinya kamu nggak kerja. Ya, jadi untuk kita menciptakan selling, kita harus selalu lebih banyak prospek, lebih banyak networking, lebih banyak melakukan penawaran. Ya, lebih banyak pelanggan yang Anda temui, lebih besar peluang Anda. Lebih banyak Anda menawarkan, lebih besar kemungkinan Anda melakukan closing. Closing itu namanya artinya terjual, terbeli. Ya, lebih banyak pelanggan yang bahagia sama Anda, maka lebih banyak mereka berikan referensi buat Anda. Masalahnya adalah semakin banyak, ya. Harus number game. Lebih banyak orang, lebih banyak networking, lebih banyak silaturahim, lebih banyak sebar kartu nama. Ya, yang ketiga adalah selling is all about having a good interpersonal communication and relationship. Artinya penjual itu atau penjualan itu adalah kemampuan membangun komunikasi dan membina hubungan baik dengan konsumen. Ya. Nah, ini contoh nih. Ada 3 contoh nih teman-teman. Lihat di slide ya. Alasan seseorang menjadi nasabah perusahaan asuransi jiwa contohnya. Dia ikut asuransi yang pertama karena perusahaannya itu cuma 20%. Karena barangnya itu cuma 20%. Tapi kalau karena agennya itu 60%. Nah, artinya sebagai seorang bidan, Anda punya peluang di sini nih, 60%. Bahwa seorang pasien itu mau melahirkan sama Anda itu karena bidannya itu karena 60%. Ya, bukan karena rumah sakitnya, bukan karena kliniknya, bukan karena harganya, tapi karena bidannya itu 60%. Karena bidannya baik, bidannya terpercaya, bidannya santun, dan yang lahiran sama bidan tersebut, insya Allah ibu dan bayinya sehat, itu akan membuat Anda akan punya kepercayaan di mata konsumen. Ya, jadi penjualan atau penawaran produk jasa Anda adalah kemampuan Anda membangun komunikasi dan membina hubungan baik antara Anda seorang bidan dengan calon konsumen Anda, ya, calon ibu bayi dari yang akan melahirkan bersama dengan Anda, ya. Yang keempat adalah selling is all about disiplin. Ini paling penting teman-teman, ya. Penjualan adalah masalah disiplin, ya. Perbedaan antara bidan sukses dan bidan yang tidak sukses itu bukan tentang keahliannya, tapi tentang disiplinnya. Ya, jadi makin disiplin seorang bidan itu terhadap waktu, makin disiplin seorang bidan itu terhadap keilmuannya, maka makin sukses dia. Ya, jadi di sisi yang lain banyak bidan-bidan atau marketing-marketing yang suka mencari 1001 alasan kenapa produknya tidak laku. Ya, jadi di sini kata kuncinya adalah disiplin. Disiplin promosi, disiplin networking, disiplin komunikasi, disiplin selalu belajar. Ingat teman-teman ya, lulus menjadi seorang bidan bukan menutup kemungkinan terus Anda nggak belajar. Ya, Anda tetap harus belajar sebagai seorang bidan. Karena ilmu kesehatan, ilmu kebidanan itu terus selalu berkembang. Oke, yang berikutnya teman-teman. Ini sudah kita bahas ya. Saya nggak bahas lagi ya, teman-teman. Masih ingat ya. Ada yang namanya inbound, ada yang namanya outbound. Ya. Outbound itu marketing zaman dulu nih. Old marketing. Ya. Kalau inbound, marketing zaman sekarang. New marketing. Ya, kalau outbound satu arah, kalau inbound dua arah komunikasinya. Makanya pakai WA dua arah, interaksi.
Kalau di outbound pakai TV, pakai radio, kalau di inbound pakai media sosial. Ya, bisa berinteraksi terus ya, dan seterusnya. Ini sudah kita bahas ya. Saya nggak bahas lagi tentang ini. Kita lanjutkan teknik inbound marketing. Ini teori aja teman-teman ya. Anda sebagai seorang bidan tidak perlu harus memahami ini ya. Tapi sekedar dibaca saja bahwa inbound marketing itu ada teknik yang namanya SEO ya. SEO itu Search Engine Optimization. Bagaimana kalau orang ngetik nama bidan ya, nama bidan Nyai, atau ketik nama bidan di Google yang muncul adalah bidan Nyai. Itu ada caranya ya. Kita nggak belajar itu ya, nanti itu orang IT ya. Jadi misalkan saya nih di Rangkas, ketik bidan Rangkas Bitung. Teman-teman kalau suka nyari sesuatu di Google nggak? Ya biasanya kan kalau teman-teman nyari di Google kan pasti ada satu keyword yang diketik di Google ya. Nah begitu ketik bidan Rangkas Bitung, gimana caranya kalau kita ngetik di Google bidan Rangkas Bitung yang muncul adalah bidan salsa di nomor 1. Nah, itu ada strateginya. Jadi orang nggak cari yang lain. Begitu ketik bidan Rangkas Bitung muncul di Google bidan salsa. Itu akan jadi trending di Rangkas, trending di Lebak, itu pasti keren tuh ya. Nah, kita nggak belajar ini ya, karena Anda bukan orang IT ya. Sekedar tahu aja. Nanti siapkan orang-orangnya nanti ya. Nanti belajarnya nanti setelah sudah lulus aja ya. Nanti kalau Anda belajar IT, nanti bayi yang dilahirkan nanti tabrakan ilmunya sama ilmu IT. Kan repot, kesetrum nanti ya. Oke lanjut. Ini tadi teknik SEO ya, kita nggak akan bahas. Sekedar tahu aja ya, namanya Search Engine Optimization. Mesin pencarian ya supaya optimal. Itu ada caranya ya. Pakai keyword yang tepat ya, situsnya yang tepat. Pasti mau kan teman-teman kalau ada diketik bidan Rangkas yang munculnya nama bidan Niska, pasti mau di bidan Niska. Ya. Ketika orang atau gini teman-teman, coba teman-teman ketik iseng-iseng ya di Google nama Anda. Muncul nggak di Google? Kalau nggak muncul berarti Anda nggak terkenal. Ya, itu gampang caranya ya. Ketik aja nama Anda di Google. Atau nanti coba tes iseng-iseng ya di Google, ketik nama Yulikus gitu. Yulikus Partono nama saya, atau diketik Mas Yule. Seberapa banyak di situ muncul? Ya, kalau makin banyak berarti makin terkenal ya. Oh, sombong Prof. Enggak, saya nggak sombong, saya ngasih ilmunya. Coba ketik nama Anda, Surtina, muncul nggak di Google? Kalau nggak muncul berarti Surtina belum top, belum terkenal. Nah, bagaimana supaya terkenal? Sering-sering posting. Sering-sering posting. Oke, yang berikutnya pakai SEM. Search Engine Marketing ya. Ini teorinya aja, kita nggak bahas ya teman-teman ya. Ini teori aja, karena nanti nggak akan masuk ke sini ya. Ini juga teori ya. Nah, terakhir materinya adalah tentang place ya. Tadi promosi sedikit tentang place. Ya. Place ini bisa banyak ya, teman-teman. Tadi sudah produk, price, promotion, place ya. Place ini bisa pakai internet dan yang lainnya sudah pernah kita bahas. Kita lewati. Nah, kalau people ini adalah yang berhubungan dengan tim Anda ya. Karyawan Anda, manajemen Anda, terus kultur budaya klinik Anda, terus customer service Anda. Nah, ini harus disiapkan semua. Ya, people itu customer service karyawan ya. Anda punya karyawan berapa? Anda punya bagian manajemen berapa dan seterusnya ya. Lalu proses ini adalah yang relevan dengan industri jasa. Bagaimana Anda melayani pelanggan ya. Dituliskan tuh proses pelayanannya ya, itu proses. Habis proses yang terakhir physical evidence. Physical evidence itu tadi ya, bagaimana teknologi atau properti yang berhubungan dengan konsumen di tempat Anda ya. Apakah nyaman, apakah fasilitasnya terbaik, apakah bisa melakukan tatap muka ya, bisa ketemu langsung dengan bidannya untuk diskusi ya.
apakah penampilannya baik atau enggak, itu physical evidence ya. Nah, terakhir teman-teman, istilah dunia marketing, nanti kalau ada yang bertanya, ini ada beberapa. Ya. Ada yang pertamanya direct marketing. Ya. Ada yang namanya branding, ada yang namanya telemarketing, ada yang namanya customer feedback, ada yang namanya building trust, building need, ada yang namanya close the sales. Apa itu? Nah, kan gitu. Direct marketing ini marketing secara langsung. Ya, tadi contohnya tadi ya, Anda datang ke resepsi, Anda datang ke reuni, Anda langsung kasih tahu bahwa Anda adalah seorang bidan, kasih tahu sama orang-orang di situ. Ntar lahirannya sama saya ya. Ntar kalau ada konsultasi tentang kehamilan kamu hubungi saya ya. Itu namanya direct marketing. Marketing secara tembak langsung. Ya, BTL, batak tembak langsung aja, direct marketing. Atau contoh simpelnya gini. Anda datang ke sebuah pesta, begitu lagi sepi terus Anda teriak, "Oi, gua jomblo, siapa yang mau nikah sama gua?" Nah, itu namanya direct marketing ya. Itu contoh edannya ya, contoh kreatifnya. "Oi, gue jomblo, siapa yang mau pacaran sama gue, siapa yang mau nikah sama gue?" Itu namanya direct marketing. "Oi, saya bidan, siapa yang mau konsultasi sama saya?" Itu direct marketing ya. Tapi nggak harus gitu banget teman-teman ya. Kalau itu kan terlalu vulgar. Cukup bagikan kartu nama, itu namanya direct marketing. Nah, yang kedua namanya branding, atau positioning. Anda akan menempatkan diri sebagai seorang bidan. Branding itu berarti membiasakan diri. Anda menyebutkan diri Anda adalah bidan. BII, BIB, DADN, bidan. Ya. Selalu diawali dengan kata itu ketika memperkenalkan diri. Jadi nggak boleh sungkan-sungkan nih mulai besok. Bidan Nyai, bidan Mira, bidan ini sebutkan. Itu namanya Anda membrandingkan diri Anda. Ya, Anda membuat positioning bahwa Anda adalah seorang bidan. Yang ketiga namanya telemarketing. Ya, tadi ya, telemarketing itu marketing jarak jauh. Ya, Anda say hello, Anda sambung silaturahim sama teman-teman kenalan Anda atau teman-teman SD, SMP, SMA Anda. Kan Anda suka tuh di grup ya, di grup Anda bisa tembak di grup, Anda japri satu-satu. Ya, japri satu-satu atau di grup ya. Sekarang mudah banget untuk melakukan telemarketing. Yang keempat customer feedback. Customer feedback ini nanti Anda menilai sejauh mana mereka berinteraksi sama kita. Ada nggak yang kontak kita? Ada nggak yang menghubungi kita? Itu customer feedback. Ya, untuk Anda lalu melakukan evaluasi. Nah, kalau sudah dihubungi berarti Anda membangun trust, membangun kepercayaan. Nah, building trust atau building net ini keren nih kalau gini. Oh, pokoknya gue gimana caranya kalau lahiran sama dia. Nah, itu keren tuh. Sama halnya gimana caranya kalau lulus SMA kuliahnya di Latansa. Nah, kan itu. Berarti sudah kebangun build trust-nya di kepalanya. Gimana cara kayak Anda kalau mau beli mie instan pasti belinya Indomie ya. Itu namanya building need. Udah ada tuh branding di kepalanya. Pokoknya bidan Nyai top deh. Pokoknya kelahiran sama bidan Nyai aja. Itu udah top banget ya. Nah, berikutnya adalah close the sales. Close the sales itu mereka langsung memutuskan belanja sama Anda. Ya, belanja itu artinya langsung memutuskan menggunakan jasa Anda. Ya. Oke, kesimpulan materi hari ini teman-teman. Ya, tolong dilihat di slide. Perjalanan promosi, ini materinya ya kesimpulannya nanti kalau ditanyakan di UTS nanti ya. Atau ditanyakan kalau Anda menjalani proses promosi, route to sales promotion, perjalanan sales ya, perjalanan promosi itu kayak gimana sih kalau Anda membangun bisnis ya. Yang pertama adalah ini ya. Yang pertama adalah ini. Mana nih? Ya. Di sini Anda harus tahu ada yang namanya BTL, ada yang namanya ETL. Kemarin sudah kita bahas ya, below the line ya, promosi lewat bawah. Ya, sebar brosur, sebar kartu nama itu namanya BTL. Ya, atau ATL, above the line, promosi lewat internet ya. Ya, lewat iklan di TV, di koran atau lewat online.
Oke ya. Nah, nanti setelah promosi itu, jangan lupa Anda harus memahami product knowledge Anda. Product knowledge itu jasa Anda sebagai seorang bidan tuh bisa apa aja sih? Nah, gitu. Ya, misalkan saya tanya nih, sebelum saya tutup nih ya, misalkan saya tanya sama bidan Dewi Indriani, Hadir, bidan Dewi, Prof. sip. Misalkan saya mau tanya sama bidan Dewi nih, kira-kira kalau bidan Dewi mau melakukan praktek, kira-kira bidan Dewi bisa memberikan jasa apa aja buat pasien sebagai seorang bidan? Ayo. Gimana, Prof? Misalkan bidan Dewi nih, bidan Dewi berprofesi sebagai seorang bidan. Pertanyaannya adalah jasa apa aja yang bisa diberikan oleh bidan Dewi sebagai seorang bidan terhadap pasien? Jasanya apa Jasa aja? seperti pelayanan kebidanan, Dok. Ya apa aja? Prof. Apa aja kan orang pengen tahu. Bidan Dewi Contohnya bisa kasih saya apa nih? Saya mau butuh jasa bidan Dewi, bidan Dewi bisa apa aja kan gitu. Orang tanya. KB, Prof. Oh, apalagi? Terus apa lagi ya? Ini apa menolong persalinan? Sebelum menolong persalinan pasti ada proses yang lain dong. Oh, misalkan seperti ini apa konsul kehamilan, periksa kehamilan. Iya, gitu. Gitu bidan Dewi ya. Jadi teman-teman semua, ketika teman-teman mau memposisikan diri sebagai seorang bidan, teman-teman harus memahami product knowledge. Product knowledge artinya apa? Jasa teman-teman tuh nanti yang bisa diberikan sama orang lain tuh apa? Yuk sini yuk dengan sama bidan Dewi aja nih, dengan bidan Dewi menjawab, kami bisa melayani yang namanya tadi suntik KB misalkan. Lalu konsultasi kehamilan nih, dari konsultasi kehamilan, konsultasi apa? Konsultasi gizi, konsultasi kesehatan ibu dan janin. Nah, itu sampai dengan proses persalinan. Bahkan habis proses persalinan, bidan Dewi atau bidan yang lain bisa mempromosikan dirinya juga produk knowledge sebagai apa? Pasca kelahiran, misalkan apa? Ada proses pasca lahiran. Pasca lahiran apa? Misalkan ada message, ada yang lain-lain gitu. Jadi dari mulai pra hamil sampai pasca kehamilan. Sekali lagi ya teman-teman harus memahami product knowledge. Jasanya teman-teman itu sangat kompleks dan itu harus di-deliver, harus disampaikan sama calon konsumen. Nah, habis dari product knowledge, nah biasanya tadi sudah melakukan yang namanya prospecting kan ya, prospecting tadi sudah jelas ya. Kita melakukan prospek terhadap calon konsumen kita siapa aja sih? Nah, dalam rangka apa prospecting tadi? Nah, ini mengulang aja ya, dalam rangka membangun kepercayaan, building trust. Kalau sudah building trust, nanti akan muncul yang namanya building need. Ya, building need. Kebutuhan mereka udah pengennya lahirannya sama kita. Pengennya kontrolnya sama kita. Pengennya konsultasi gizinya sama kita. Nah, udah ini nih udah enak. Pokoknya nggak ada yang lain deh kalau nggak ke bidan Niska gitu. Ini namanya building need. Kalau sudah di tahap ini, bidan itu akan sudah nyaman. Nyaman artinya apa? Konsumen datang dengan sendirinya. Loyal konsumennya. Sudah loyal, advokasi juga dia. Nah, jangan lupa sebagai seorang bidan, Anda juga harus pandai memberikan give solution. Ya, solusi-solusi apa saja yang diperlukan oleh seorang konsumen. Ya, seorang ibu hamil itu butuh apa aja. Nah, Anda bisa memberikan solusi, memberikan advice pendapat Anda sebagai ahlinya gizi, ahlinya bidan. Sesuai dengan keilmuannya ya. Lalu jangan lupa habis give solution, level berikutnya adalah close the sales. Ingatkan, jangan Anda sudah capek-capek product knowledge, sudah capek-capek prospecting, sudah capek-capek membangun kepercayaan konsumen, sudah capek-capek konsumen pengen sama Anda, sudah capek-capek Anda sering memberikan solusi, Anda lupa menawarkan jasa terakhir. Diingetin bahwa nanti lahirannya, kapan? Kontak saya ya, ini namanya close the sales. Nanti habis lahiran, message-nya sama saya ya, close the sale. Ya, nah setelah itu biasanya
bidan-bidan semua kelemahannya sales itu lupa di yang ke tahapan ini yang warna ungu nih, following through. Following through itu artinya sering mengingatkan. Ibu ini sudah bulan ke ini ya, kok belum ada kabarnya ya? Following through, tanya, say hello. Ibu apa kabar? Sudah tanggalnya nih, kok belum kontrol ya? Nah, jangan malu-malu melakukan yang namanya following through. Nah, pasien atau konsumen akan sangat dengan senang hati kalau di reminder diingatkan. Ibu ini udah tanggal sekian loh. Jangan lupa kontrolnya, jangan lupa periksa kehamilannya. Nah, itu harus dilakukan ya. Sehingga terjadi yang namanya customer care. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman bidan semua. Sebelum kita tutup untuk Anda siap-siap belajar untuk UTS. Ada pertanyaan teman-teman? Ini tahap paling penting ya teman-teman. Ini tahapan bagaimana Anda menawarkan jasa yang Anda miliki sama orang lain. Anda tidak melakukan ini berarti ya sama aja. Anda nggak akan pernah punya rezeki karena nggak ada yang praktek sama Anda, nggak ada yang menggunakan jasa Anda. Silakan ada pertanyaan teman-teman bidan. Nggak ada, Prof. Oke, nggak ada. Insya Allah paham semua ya. Insya Allah, Paham semua. Prof. Paham semua. Oke, sekali lagi teman-teman ya. Insya Allah, Prof. Siap. Sekali lagi teman-teman ya, di akhir materi tentang marketing, teman-teman ini besok akan lulus dan menyandang gelar sebagai seorang bidan. Ya, gelar Anda tidak akan terpakai, keterampilan Anda, jasa Anda tidak akan dimanfaatkan dan tidak akan bermanfaat buat orang lain kalau Anda tidak melakukan yang namanya siapa itu? Tolong di-close dulu, saya mau closing. Sudah? Sudah ya? Jadi sekali lagi teman-teman ya, saya cuma membantu mengingatkan teman-teman ya. Kuliah 3 tahun susah payah, ya, susah payah belajar, praktek dan seterusnya, dan sudah melakukan uji coba, praktek sana praktek sini, dan wisuda. Sekali lagi, hasil akhir teman-teman adalah bukan tentang gelarnya, bukan tentang wisudanya, ya, bukan tentang bahwa teman-teman sudah pakai toga, tapi seberapa besar jasa teman-teman bidan bisa dimanfaatkan oleh orang lain di luar sana. Ya, teman-teman sudah lulus, teman-teman sudah kuliah, teman-teman sudah pakai baju toga, dan teman-teman sudah bilang bahwa teman-teman bidan tidak akan punya nilai, tidak akan punya manfaat buat orang lain kalau teman-teman tidak melakukan tahapan road to sales promotion ini. Ya, harus lakukan ini. Karena kalau teman-teman tidak lakukan ini, artinya habis wisuda, teman-teman masuk kamar, kunci, selesai. Nggak ada yang tahu teman-teman sebagai seorang bidan. Keilmuan teman-teman tidak akan punya manfaat. Diingat-ingat teman-teman ya, sebaik-baik manusia adalah yang punya nilai manfaat. Ya, manfaat teman-teman bisa dirasakan oleh orang lain kalau teman-teman melakukan yang namanya prospecting promotion. Oke, itu saja hari ini teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, teman-teman punya bisnis atau enggak, tetap teman-teman harus melakukan yang namanya promosi diri. Mempromosikan diri, memposisikan diri sebagai seorang bidan. Sehingga orang lain mempunyai atau mendapatkan manfaat dari diri teman-teman semua. Oke, itu aja hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa siang nanti UTS. UTS-nya terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok NPM yang ganjil dan kelompok NPM yang genap. Soalnya nanti ada di Google Classroom, saya posting tepat jam 13 ya, bukan diposting sekarang.
Lalu diingat sekali lagi, diingat ya. Absen untuk UTS hanya 10 menit. Ya, artinya kalau Anda absen di Bitly lewat dari 10 menit, berarti Anda tidak hadir UTS. Walaupun Anda jawab, tetap tidak dinilai. Ya, jadi sekali lagi absen UTS limitnya 10 menit. Dari jam 13 sampai jam 13.10. Lewat dari 10 menit, Anda tidak akan dinilai UTS-nya karena Anda tidak dihitung hadir. Sama halnya UTS di kelas, teman-teman. Ya, UTS di kelas 10 menit. Setelah 10 menit, pintu saya kunci. Jadi kalau Anda jawabnya di luar kelas, berarti Anda tidak dihitung hadir. Oke, dijawabnya dengan tulisan tangan. Ya, tolong tulisannya yang rapih. Ya, lalu diposting atau dikirim lewat Google Classroom. Difoto, lalu dikirim lewat Google Classroom sesuai dengan akun Anda masing-masing. Oke, ada pertanyaan untuk UTS, teman-teman? Tidak ada, Punten, Prof. nggak ada, Prof. Oke, ada yang mau tanya? Silakan. Tadi punten, silakan. Punten, Prof. Alisa izin bertanya, tapi di luar UTS, Prof. Ya, Tentang silakan. masalah kehadiran. Kehadiran, ya silakan. Misalkan gini, Prof. Kita ikut perkuliahan, terus mau absen, nggak bisa absen. Nyampe perkuliahan itu berakhir. Itu gimana, Prof? Kuliah siapa nih? Kuliah saya. Iya, Prof. Oh, kalau kuliah saya lihat absen juga lihat Zoom. Ya kan Zoom ini saya screenshot terus. Saya jadikan dokumen. Jadi kalau di absen Bitly-nya lupa absen, tetap saya absen lewat Zoom. Paham, Niska? Paham, Prof. Makasih, Oke, Prof. oke. Tapi ada tapinya nih. Kalau absen UTS karena terkait dengan soal, ya makanya absen UTS-nya saya batasi 10 menit. Dan kita tidak di Zoom ya. Jadi Anda nggak perlu buka Zoom, Anda fokus di WAG sama Google Classroom-nya aja, sama Bitly. Jadi absen Bitly-nya hanya dibuka 10 menit. Lewat dari 10 menit berarti Anda tidak boleh, atau kalau Anda jawab pun nggak akan dinilai. Berarti Anda dihitung tidak hadir. Ya, lalu soal diselesaikan dalam waktu 2 jam, dikirim lewat Google Classroom. Jangan coba-coba menjawab yang bukan jawabannya ya. Jadi ganjil jawab yang ganjil, genap jawab yang genap. Oke, itu dari saya pertemuan hari ini. Nanti siang kita UTS, lalu hari Kamis kita masuk pertemuan ke-9 ya. Baik, terima kasih atas atensinya. Jaga terus kesehatan, semangat menjadi seorang bidan entrepreneur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Prof. Terima kasih, Prof. Hah?